saya di sini Pratiwi Christine di acara Tribun Topik. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan juga sangat istimewa nih. Ini ada rekan-rekan muda di sini. Dari mana nih? Kita dari Ephemeral Production. Ternyata banyak ya, Bo, timnya ya. Ada berapa ribu tim yang ikut? Kurang lebih 1.350.000. Wow, hebat sekali ya. Oke deh, tapi kita kenalan dulu ya. Ini kalian kan mewakili tim kalian. Siapa nih? Dari pojok sana dulu, boleh? Perkenalkan, saya Rian di sini sebagai sutradara. Rian sebagai sutradara, yang paling ganteng dewe ya, geser. Amin. Geser dengan siapa? Oke, kalau aku di sini nama saya Adinda Larasati, berperan sebagai penulis naskah. Sebagai penulis naskah. Saya kira kamu jadi aktrisnya gitu kan? Saya sih Mbak aktrisnya sebenarnya. Oh iya ya. Oh, oke deh. Enggak. Terus kamu siapa ya? Iya. Aku Christine, biasanya dipanggil Titin sebagai music director. Music director. Oke deh. Ya. Nah, kita langsung aja ya kalau bertanya-tanya nih ya. Tanpa sungkan saya bertanya. Dengan siapa ya? Oke, ceritain dong ini kira-kira filmnya tentang apa sih? Siapa nih yang mau jawab nih? Pak Sutradara gimana nih? Itu mungkin dari tim skrip dulu karena tim skrip kan yang bikin cerita, jadi yang tahu dari awal sampai Oh, akhir. oke, boleh, benar. Silakan ya. Jadi kita sekarang lagi membahas tentang film yang diproduksi oleh Ephemeral Production, yaitu berjudul Sekar Kinanti, teman-teman. Nah, di film Sekar Kinanti ini menceritakan bagaimana seorang anak muda perempuan yang bernama Sekar Kinanti itu sendiri itu memiliki background keluarga, background lingkungan yang kental dengan kebudayaan Jawa. Nah, di sini intriknya mulai ada itu ketika Kinan panggilannya sebagai anak muda itu mulai dihadapkan dengan modernisasi, di mana tidak biasa dengan lingkungan tempat tinggalnya seperti itu. Nah, Kinan ini akhirnya menemukan pergulatan batin dan gimana sih Kinan harus berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan teman-temannya untuk tetap yakin pada dirinya untuk selalu nguri-nguri budaya seperti itu. Itu kalau dari tim skrip, mungkin dari sutradara. Kalau dari sutradara kurang lebih sama. Tapi Sekar Kinanti ini kan artinya adalah seorang anak yang masih istilahnya berkembang menjadi dewasa dengan bimbingan dari orang tua. Ini backgroundnya SMA kan ya? Ya, ini adalah SMA. Dan kebetulan dalam film ini orang tua yang membimbing atau istilahnya kayak membesarkan dan mewejangi si Sekar adalah si bapak. Begitu. Oke. Nah, tentunya kan kalau bikin film itu selalu katanya itu berdasarkan dari realitas. Dari kalian sendiri itu melihat ya, itu kan ide tuh selalu muncul dari ya ada ide-ide yang lain. Idenya gimana nih kira-kira? Muncul dari mana? Kalau idenya itu sebenarnya dari lingkungan sekitar aja sih, dimana sekarang kita kan di UKSW nih Kak, dimana UKSW itu Indonesia Mini, banyak sekali budaya pertemanan yang kita laksanakan, kita lalui lah tiap hari itu, banyak sekali ada yang dari Batak, ada yang dari Papua gitu. Nah, gimana caranya teman-teman itu bisa membawa identitasnya tanpa kaku gitu, tanpa pembawaannya itu menjadi kaku, tetap luas dengan modernisasi, tetap bisa berkembang bersama gitu, cuma tidak lupa dengan identitasnya. Jadi idenya seperti itu. Ada berapa tokoh penting di dalam film ini? Sebenarnya semua tokoh penting, cuman kalau untuk tokoh utama yang istilahnya kayak menyampaikan pesan kita di film ini adalah si Kinan sendiri. Kinan ini didukung oleh teman-teman sekolahnya, itu ada si Tiara, Rio sama Bima. Terus di sisi yang lain di kehidupan Kinan di rumah, Kinan didukung perannya oleh si bapak gitu. Oke, bisa dibocorin sedikit nih 4 karakter ya kayaknya ya yang muncul. Itu kayak gimana karakternya ini? 5. Apa? 5. Iya, 5. Oh, yang 5 dengan si bapak ya, sama si Total bapak. ada 5. Jadi Sekar Kinanti atau Kinan itu sendiri punya pribadi yang dia itu sebenarnya pede dengan apa yang dia yakini, cuman ada beberapa masa di mana dia merasa lemah kayak gitu ketika mendapatkan banyak cibiran atau kata-kata yang tidak enak dari orang-orang lain. Nah, dia itu orangnya labil lah karena masih SMA muda gitu ya.
Terus teman-teman yang di sekolah, kita ambil sisi sekolah dulu, itu ada Tiara, Bima, dan Rio. Tiara itu bisa dibilang antagonisnya di film ini, di mana dia suka mencibir, dia sangat julid, cuman di balik itu dia mempunyai background yang karena dia biasa dimanja oleh orang tuanya, makanya dia berperilaku seperti itu. Temannya Tiara ada Rio itu lebih netral dengan teman-temannya, dia lebih suka mengayomi, dia tidak suka ikut gosip kayak gitu. Kalau si Bima itu lebih selengean lah bahasanya. Biasanya kalau dalam satu geng itu kan ada aja ya teman-teman yang jadi lucu, sukanya selengean dan kayak gitu. Nah, di sisi rumahnya Kinan itu ada bapak, di mana bapak ini selalu menjadi sosok tempat untuk Kinan pulang, untuk memberi wejangan, untuk memberi kasih sayang, semua itu sumbernya ada di bapak. Oke, nah ini aku mau tanya sama music directornya nih, ya kan? Siap. Oper. Nah, tadi Itin ya namanya ya? Yap, Itin. Nah, Tin, Yap. ketika kamu mendapatkan naskah dari tim penulis naskah ini, kepikirannya bikin soundtrack itu dari mana? Ini terus terang ya, biasanya jarang nih film garapan mahasiswa bikin soundtrack sendiri, ya kan? Kakak dulu kan. Nah, ini menjadi salah satu yang menarik juga nih ya. Bisa diceritain nih gimana nih? Jadi awalnya itu ketika dari tim skrip memberikan naskah, kan pesan yang mau disampaikan terkait dengan nilai-nilai kebudayaan. Intinya kan ada di situ ya, terlepas dari mungkin ada wejangan dari bapak atau ada konflik dari teman-teman. Pesan yang mau disampaikan adalah tentang gimana perbedaan itu tidak menjadi perpecahan, kemudian nggak ada rasa dendam, menumbuhkan rasa kasih, rasa cinta gitu. Jadi ketika dapat skrip itu dengan inti dari cerita yang sangat menarik, dan karena aku backgroundnya juga seneng dengan membuat lagu, seneng bikin musik, kemudian dari brainstorming dengan script writer dan sama teman-teman juga, oke, akhirnya muncullah tema besarnya ini ya, terkait dengan kebudayaan dan tidak saling membenci gitu. Oke. Nah, itu kamu ngerjain itu bareng sama siapa aja nih? Bisa diceritain apakah semua satu tim itu kan kalian ada 20 ya? Iya, Nah, 20. Apakah bekerja sama dengan tim budaya yang lain atau gimana nih? Oh iya, kalau kerjasama ya Mbak, kita kerjasama juga dengan teman-teman di luar tim dari Epameral, tapi kalau teman-teman dari Epameral itu sangat membantu, kayak kita bikin lirik misalkan, kita brainstorming bikin lirik itu, aku bikin lirik, kemudian aku lemparkan ke teman-teman, ada masukan atau enggak gitu, dan teman-teman memberikan masukan dan kritik yang membangun juga, makanya nanti bisa didengarkan untuk OS kita di Bumi Nusantara judulnya. Wow, jadi Tribuners ya, ditunggu ya, nanti premier tanggal 16 bakal ada OS soundtrack yang paling keren. Judulnya tadi Bumi Nusantara. Oke deh, dan itu garapan bareng-bareng dari tim Ephemeral, dari Ilkom UKSW. Angkatan berapa nih? 2019. 2019, masih muda banget loh, tapi udah hebat-hebat karyanya. Terus gini, kira-kira pesannya yang ingin disampaikan ke penonton itu apa sih yang paling utama? Kalau untuk pesannya, untuk saya pribadi mungkin lebih ke kehidupan kita yang di sekolah dengan teman-teman ya. Jadi di masa sekarang kenapa kita ambil background remaja adalah anak-anak zaman sekarang remaja itu kan sedang dalam masa pencarian jati diri. Jadi kayak istilahnya mereka punya circle-circle, pertemanan segala macam. Itu latar belakang dari kesamaan mungkin genre musik, kesamaan kayak berpakaian segala macam. Cuman jangan sampai circle-circle ini yang membatasi pertemanan mereka dengan kelompok yang lain juga. Kalau sebagai penulis naskah itu sebenarnya lebih ke tujuannya ketika nanti teman-teman penonton itu kembali lagi ke diri pribadi masing-masing, di mana kebudayaan itu tidak hanya tentang gimana berpakaian, gimana fisik, bisa hal-hal yang terlihat dari fisik, tapi gimana kita berbicara dengan orang tua, gimana kita berperilaku dengan teman-teman, itu termasuk budaya yang akhir-akhir ini mulai punah nih, mulai lewat lah, mulai Tergerus gitu ya. Betul, orang-orang mulai bicara dengan bahasa-bahasa yang sama, ke orang tua sama, ke teman-teman sama. Nah, pengen ngingetin lagi lewat film Sekar Kinanti ini, di mana nanti teman-teman bisa melihat gimana sih Kinan ini ketika berinteraksi dengan bapaknya itu menggunakan bahasa Jawa kromo alus gitu.
Jadi itu udah jarang banget, memang sudah jarang banget. Tetapi kita mau mengingatkan kembali aja kalau hal itu tuh baik dan alangkah baiknya tetap dilaksanakan seperti itu dikit-dikit. Jadi pengen mengingatkan kembali untuk kita kembali lagi yuk mengangkat budaya yang memang sudah diajarkan dari nenek moyang, dari leluhur dan dipergunakan dengan baik. Oke, kalau dari Itin sendiri nih, nah ada tambahan pesan apa lagi yang kayaknya nih banyak banget pesan yang ingin disampaikan kalau saya lihat intip-intip di IG-nya ya. Teman-teman kalau mau ini mau follow di IG-nya apa namanya? Ephemeral Production. @ephemeral production ya. Itu nanti langsung ke sana. Ada banyak quotes-quotes yang menarik dan itu apa sih ibaratnya kalau kata milenial sekarang dalam banget gitu ya. Deep down in my heart. Iya Bu, ya kan. Yuk. Tadi aku mau tanya kamu apa sih? Oh pesan-pesannya ya. Pesan yang mau disampaikan tadi benar banget yang disampaikan sama Pak Sutradara, kemudian sama scriptwriter. Kalau tambahan dari aku sebagai music director mungkin yang mau disampaikan melalui lagunya juga adalah kita kan sebagai manusia belajar memaafkan itu adalah pelajaran seumur hidup ya Mbak. Jadi dari film ini, dari segala konflik yang terjadi, satu pesan yang menarik adalah semua hal itu bisa semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik-baik dan belajar memaafkan itu harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Saya itu agak ini ya terngiang-ngiang malahan di satu scene kalian itu karena saya sudah nonton duluan. Saya sudah nonton duluan. Segala sesuatunya bisa diomong kayak api-api itu ya lah kok jadi relate banget sama kehidupan saya sekarang gitu. Jadi kali saja nanti di film ini ada banyak pesan-pesan yang bisa relate di kehidupan kita semua. Nah itu harapannya itu bisa masuk ke semua penonton ya. Kemudian nih gini di film ini kan melibatkan aktor senior. Nah ini kalian ini bisa dikatakan kan baru pertama kali ini bikin film. Kemudian kuliah 3 tahun online semua, ya toh? Ya bisa dikatakan benar-benar belum punya pengalaman. Nah itu kan pasti tantangannya luar biasa. Gimana nih mendirect aktor dan aktrisnya baik yang muda maupun yang tua? Sebenarnya ini bukan kendala ya, cuman lebih ke tantangan sih sebagai saya sendiri. Dalam proyek Skarkinanti ini kebetulan dapat talent yang cukup berumur, yaitu kan Pak Amri sebagai bapak cukup berumur, terus profesional juga. Beliau adalah seorang guru kebudayawan juga, seniman juga. Jadi sempat ragu di awal ini bisa atau enggak, karena di satu sisi kan harus segen sama orang tua nih, cuma di sisi lain adalah tetap berusaha bahwa Pak Amri ini harus masuk ke dalam karakter si bapak. Jadi kan bagaimana caranya saya sebagai sutradara mendirect karakter bapak dalam reading persiapan sebelum take itu apa namanya? Reading segala macam, mendalami peran Pak Amri ini sebagai karakter bapak. Cuman satu sisi juga segen itu ya agak PR juga. Cuman seiring berjalannya proses produksi itu nyaman lah sama Pak Amri akhirnya sampai akhir juga dengan talent-talent yang lain juga gitu. Berarti melibatkan berapa banyak orang nih di dalam pembuatan film ini? Kalau dari tim intinya sendiri dari kami itu ada 20, sedangkan untuk talent itu ada 5 talent utama. Dan kita fun fact kita melibatkan ekstras, hiburan. Anak-anak SMA itu kurang lebih ada 10 sampai 15 orang. Ada 15 orang. Nah, untuk di balik layarnya sendiri karena tadi tim udah ada 20, dari tim musik ada berapa? Kalau dari tim pembuat soundtrack dan musik scoring itu ada sekitar 10 orang yang terlibat. Total 50-an orang yang terlibat untuk film Skarkinanti ini. Wah mantap banget ya. Ini gimana kalian mendirect itu padahal maaf ya budgetnya terbatas banget tuh ya kan. Tenang. Jadi bisa nggak sih dibuka budget dari kampus berapa? Wadaw. Pak Prot aja sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk masalah administratif ya, kalau hal seperti itu kan administratif itu kita udah ada peran-perannya sendiri nih Kak. Jadi memang untuk hal-hal surat menyurat, izin perizinan dan
peranggaran itu ada yang mengurus, yaitu bagian produser. Nah kebetulan produsernya berhalangan hadir nih hari ini, jadi untuk detail-detailnya anggaran gimana dari kami ya kurang tahu lah daripada salah. Oh gitu Iya. Dari ya. kampus kayaknya sekitar 5 ya, 5 jutaan 5 ya. jutaan ya dari kampus. Dari kampus. Wah itu ada suara dari penonton loh kayaknya. Iya ya. 4,8 iya kan. Bisa dibayangin ini tuh kan tugas mata kuliah nih kan. Terus kemudian bisa jadi satu film yang wow mahakarya banget. Sudah pasti kita mendapatkan bayangan yang betapa effortnya dari teman-teman itu untuk menciptakan film ini. Ya, 4, sekian itu jadi apa sih ya kan? Berarti ini menjadi sebuah pembelajaran untuk bisa apa? Kita bisa meniru nih dari tim Ephemeral Production dari Ilkom UKSW untuk apa? Biaya yang terbatas, pandemi yang katanya membuat kita ini nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi tetap bisa berkarya gitu kan, keren banget. Nah ini kita udah di penghujung acara nih guys. Ya, aduh. Waduh. Ini nih ya. Aduh. Anak-anak muda ini memang kok ya. Oke, kalian punya ini nggak? Ya closing statement lah ya, yang ingin kalian sampaikan ke Tribuners dan seluruh penonton yang ada. Urut dari sana. Urut dari ini. Masih mikir. Terima kasih. Iya, karena saya juga. Ya oke, untuk closing statementnya Nggak apa-apa, nggak panjang dikit nggak apa-apa kalau Iya. Tin. Enggak, aku singkat aja. Harapannya untuk Tribuners jangan lupa untuk menyaksikan film Sekar Kinanti karena banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil, dan film ini nggak hanya untuk teman-teman muda aja, tapi untuk semua umur itu sangat bisa dinikmati. Dan yang pasti jangan lupa untuk dengarkan soundtrack yang paling keren sekarang. Bumi Nusantara ya. Nusantara, Oke. betul sekali. Mbak Dea? Kalau dari aku pesan yang ingin disampaikan untuk semuanya, ya pastinya jangan lupa nonton dan share ke teman-teman semuanya, share ke keluarga, share ke grup keluarga semuanya. Suruh mereka untuk menonton Sekar Kinanti karena film ini bisa membangkitkan buat teman-teman anak-anak band mungkin. Nah, kalian bisa melihat gimana sih mereka itu berusaha untuk mengikuti sebuah lomba gitu-gitu. Untuk strugglingnya anak band gimana sih, terus untuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk anaknya yang lagi labil. Nah, itu semua ada di film Sekar Kinanti. Jadi semuanya harus nonton. Sutradara? Tunggu lagi mikir, gak apa-apa, kita diskusi dulu aja ya biar dia mikir dulu, gak apa-apa. Gimana? Diisi apa dulu? Kalau dari saya mungkin gini, Ephemeral kan sebenarnya arti dari Ephemeral sendiri adalah sesuatu yang tidak berlangsung abadi. Karena memang kita terbentuk gara-gara kelompok mata kuliah. Cuman semoga pesan yang ditinggalkan oleh Sekar Kinanti tidak berlangsung secara sekejap saja, tapi tinggal selama-lamanya di hati masyarakat. Dalam ya. Kamu persiapannya berapa lama tadi itu cari kata-kata itu? Dari awal segmen. Enggak punya, cuman ini aja. Oke, itu ya. Jadi ditunggu. Nanti premier bakal tayang di YouTube kita tanggal 16 April 2022 pukul 18 malam ya. Siapkan popcornnya, kita nonton sebuah karya mahasiswa yang terbaik. Bye bye. Dadah. Nah.